Sebelumnya kita sudah membahas bahwa persamaan Tsiolkovsky diberikan oleh persamaan ini. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita dengan membahas konsep tentang rasio massa pada roket dan bagaimana hubungannya dengan persamaan roket ini. Perlu diketahui bahwa massa sebuah roket itu dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian. Kalau ini adalah sebuah roket, maka kelompok pertama dari massa roket ini adalah massa muatan roket, yang misalkan kita simbolkan sebagai mm. Dan tentu muatan ini dapat berupa satelit atau jenis muatan yang lain. Kelompok kedua adalah massa propelan yang dibawa oleh roket, yang misalkan kita simbolkan sebagai mp. Kemudian kelompok yang ketiga adalah massa struktur, yaitu massa roket selain massa propelan dan massa muatannya, yang misalkan kita simbolkan sebagai ms. Berdasarkan definisi ketiga jenis kelompok massa ini, maka massa total roket tentu dapat kita rumuskan sebagai massa muatan ditambahkan dengan massa propelan ditambahkan dengan massa struktur. Sekarang, misalkan mesin roket ini mulai kita hidupkan sehingga kecepatannya terus berubah. Ketika seluruh propelan yang dibawanya habis, tentu massa roket sekarang menjadi massa muatan ditambahkan dengan massa struktur. Dan pada keadaan ini, tentu roket sudah mencapai perubahan kecepatan maksimumnya. Berdasarkan persamaan ini, perubahan kecepatan tersebut yang kita simbolkan sebagai delta V HT misalnya, di mana subskrip HT ini menunjukkan saat ketika semua propelan yang dibawa habis terbakar, maka ini sama dengan G0 dikali ISP dikalikan dengan ln dari massa awalnya adalah ini dan massa akhirnya adalah ini. Kemudian dengan mendefinisikan rasio massa sebagai Rm sama dengan massa total roket yang sama dengan ini dibagi dengan massa roket ketika propelannya sudah habis yang sama dengan ini. Ini berarti bahwa besaran ini merupakan rasio massa. Oleh sebab itu, persamaan ini juga dapat ditulis sebagai delta V HT sama dengan G0 dikali ISP dikalikan dengan ln dari rasio massa. Persamaan ini merupakan bentuk lain dari persamaan roket Tsiolkovsky. Persamaan ini mengatakan bahwa untuk menghasilkan perubahan kecepatan maksimum, maka ada 2 hal yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan meningkatkan impuls jenis dari mesin roket, dan yang kedua adalah dengan cara memperbesar rasio massanya. Dan dari persamaan ini dapat kita lihat bahwa untuk meningkatkan rasio massa sebuah roket yang memiliki kapasitas propelan dan muatan tertentu, ini dapat kita lakukan dengan mengurangi massa strukturnya. Dan tentu ini sangat masuk akal, karena dengan mengurangi massa struktur, roket menjadi lebih ringan, sehingga dengan gaya dorong yang sama, roket memiliki percepatan yang lebih besar, sehingga kecepatan akhirnya juga menjadi lebih besar.